Ya anggaplah misalnya Anies AHY gitu. Wah, itu ramai sekali. Sangat ramai dan sangat keras. Yang saya khawatirkan bukan cuma ramai, kalau sangat keras. Nah, kalau sangat keras, ya tadi bisa melahirkan from voting to violence. Istilahnya ya konflik sosial, bukan hanya di Ambon, bukan hanya di Kalimantan, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Baik, kita masih di Ngompol ngomongin politik JPNN.com yang masih panas ngomongin soal Pilpres, banyak nama yang muncul ya Pak ya. Begini Pak Kodari, tadi kan selain Puan ada juga nama Erlangga Hartarto yang mungkin akan maju di Pilpres 2024. Bagaimana Pak Kodari melihat peluang dari Erlangga ini Pak? Besar. Karena balik lagi ya, kalau kita bicara Pilpres, nomor satu orang harus lihat partai. Ya, karena syaratnya partai. Tadi di KPU, yang ditanya bukan survei Anda mana, nggak ada. Tapi berapa partai Anda kursinya gitu. Jadi yang paling berpeluang kalau kita bicara partai itu 3 partai, PDI, Golkar, bukan Gerindra. Kursi nomor 2 paling banyak itu adalah Golkar. Nomor 3 Gerindra, gitu. Jadi siapapun yang menjadi ketua partai atau pimpinan partai dari 3 ini, itu peluangnya besar untuk maju. Entah calon presiden, entah calon wakil presiden. Begitu. Jadi kalau Pak Erlangga sebagai ketua umum Golkar, bagaimana peluangnya maju? Besar. Karena Golkar itu sebagai partai besar, tinggal komunikasi politik dengan salah satu partai menengah saja. Misalnya misalnya Demokrat, misalnya PKS, misalnya PAN, itu sudah bisa nyalon gitu loh. Soal menang atau tidak itu perlu. Tapi Pak, kalau secara umum nih ya, mana yang paling berpeluang maju sebagai capres dari nama-nama yang muncul? Ada Ganjar, AHY, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Puan hingga Prabowo ya. Yang di beberapa survei elektabilitasnya masih nendang siapa? Berarti kita harus melihat secara makro lagi nih. Ya. Makro lagi, yaitu konstelasi politik secara umum. Ya. Saya melihat bahwa PDI dengan Partai Gerindra itu sudah membangun kedekatan emosional dan kedekatan politik. Karena itu mereka katakanlah akan berkoalisi. Apakah nanti calonnya itu Prabowo Puan atau misalnya Jokowi Prabowo, itu nomor sekian begitu. Nah, kalau ini terbentuk, maka partner tradisional ya atau partai yang akan diajak oleh koalisi nasionalis ini adalah Islam tradisional, yaitu PKB gitu. Pada hari ini partai Islam tradisional itu 1 PKB, 2 P3. Jadi P3 juga mungkin ikut masuk. Nah, karena ini Indonesia, maka harus ada representasi dari Islam modernis. Islam modernis itu pada hari ini ada 2, PAN dan PKS gitu. Kalau kita bicara kedekatan politik, kedekatan pribadi ya, terutama setelah Pak Amin Rais keluar dan mendirikan Partai Umat ya, maka Pak Zulkifli Hasan itu lebih dekat dengan PDI, dengan Jokowi, dengan Bu Mega gitu. Jadi saya perkirakan nanti akan ada koalisi PDI, Gerindra, PKB, P3 dan PAN 5. Nah, sisanya kemungkinan akan berusaha melahirkan calon alternatif begitu. Di dalamnya ada apa? Ada Golkar, ada Nasdem, ya, ada PKS, ya, mungkin juga Demokrat gitu. Saya sebut mungkin juga karena Demokrat ini selama 2 kali Pilpres terakhir itu posisinya gentayangan. Iya, coba lihat di Pilpres 2014 tidak menentukan dukungan dengan cepat gitu. Baru memberikan dukungan kira-kira sehari 2 hari sebelum coblosan begitu. Walaupun pada saat itu ya Hatta Rajasa menjadi wakilnya Prabowo. Dan Hatta Rajasa adalah besannya PSBY. 2019 ya nggak kelihatan posisinya di mana kan begitu. Jadi Partai Demokrat, Pak SBY suka mengambil posisi sendiri gitu ya, posisi standby ya katakanlah begitu. Jadi ya kalau misalnya ini nanti Prabowo Puan, saya menduga ya yang akan menjadi calon dari koalisi alternatifnya itu adalah Anies Baswedan. Wakilnya saya nggak tahu siapa. Jadi pada hari ini calon yang lain yang berpeluang ya untuk dicalonkan itu adalah Anies Baswedan. Karena elektabilitas Anies Baswedan itu selalu 3 besar. Itu yang pertama.
Jadi dia memenuhi syarat yang saya bilang tadi. Yang kedua, Anies itu dipersepsikan dan dianggap sebagai calon dari kubu Islam. Begitu. Dan kita tahu bahwa pembelahan politik yang terjadi ya dalam Pilpres kita ada beberapa kali ini 2014-2015 itu nasionalis dan Islam. Gitu. Prabowo walaupun seorang nasionalis tapi dikasih stempel teng gitu. Sebagai calon Islam ya antara lain oleh apa tuh namanya tuh? Rizik Syihab dan kawan-kawan tuh apa namanya itu forum itulah pokoknya adalah itu pokoknya stempel gitu. Sandiaga Uno juga stempel santri milenial. Nah kira-kira begitu. Pak Prabowo salaman dengan Ustadz Abdul Somad. Wah kira-kira kan Bapak calon Islam kira-kira. Saya mimpi beberapa hari ini. Kira-kira begitulah. Jadi akan di frame. Apalagi seorang Anies Baswedan memang naik di Pilkada Jakarta ini lewat isu agama, penistaan agama, melawan Ahok, ya. Dan panggung terbesarnya ada di Monas, namanya 411 dan 212, begitu. Dan saya hakul yakin kalau Anies Baswedan jadi calon, maka akan ada 411 jilid 2 dan 212 jilid 2. Oke, catat. Iya, Jadi harus ada stempelnya ya Pak ya? Iya pasti stempel nanti, karena akan dibangkitkan emosi itu, gitu loh. Siapa wakilnya saya nggak tahu, wallah alam bisawab. Tetapi kita akan ketemu calon ya pada hari ini kalau pakai rumusan tadi ya, yang paling berpeluang maju adalah ya skenario pertama adalah Prabowo berpasangan dengan Puan, Anies Baswedan berpasangan dengan tanda tanya, gitu. Nah kalau ini terjadi pasti akan mengalami polarisasi yang luar biasa dan itu terus terang itu yang saya khawatirkan. Makanya saya lontarkan gagasan atau ide Jokpro gitu ya. Kalau Jokpro terjadi Jokowi Prabowo berpasangan, maka kemudian berhadapan dengan kotak kosong, aman damai, persatuan Indonesia. Yes. Oke Pak, tapi kalau dilihat dari gestur Jokowi, kira-kira Jokowi daya tariknya Jokowi untuk melihat kandidat yang sudah muncul itu dia lebih condong kemana sih Pak? Pak Jokowi? Iya. Pak Jokowi. Ada Anies, Puan, Ganjar, kira-kira dia kemana, Pak? Ya, Pak Jokowi kan dari kalangan nasionalis ya. Ya kira-kira ya dari kalangan nasionalis lah pasti. Netral, Pak? Ya. Bisa disebut netral tidak? Dia kan PDI Perjuangan. Dia PDI Perjuangan. Sedikit banyak menurut saya ya pasti ya warna partai itu ada begitu ya dalam konteks Pak Jokowi gitu. Tetapi saya bicara besarnya saja bahwa Pak Jokowi dari latar belakang nasionalis tentunya ya yang diharapkan menjadi penerus itu adalah seorang dari latar belakang nasionalis juga gitu. Tetapi ya ini sesuatu yang masih sangat dinamis karena kita bicara mengenai elektabilitas yang masih terus bergerak begitu. Ya kalau misalnya nanti ternyata rata-rata air gitu nggak ada yang paling kuat dibandingkan dengan yang lain ya biarlah nanti pertarungan akan berjalan dengan apa adanya dan ya Pak Jokowi ya menyelesaikan pemerintahannya begitu saya lihat. Pak dulu kan kalau tidak salah pernah muncul isu duet antara Prabowo dan Puan tuh. Nah kira-kira ini masih mungkin nggak sih Pak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Makanya tadi itu atau saya bilang. Dibalik nggak? Hah? Mungkin dibalik nggak Puan Prabowo begitu? Karena kan dia mungkin kalau elektabilitas Mbak Puan jauh melejit melewati Prabowo, mungkin. Gitu. Tetapi kalau kita bicara situasi dan kondisi pada hari ini, di mana elektabilitas Prabowo di atas Puan Maharani, kemudian dari segi usia Pak Prabowo sangat senior, dari segi jam terbang politik juga lebih panjang Pak Prabowo begitu. Maka yang lebih mungkin saya lihat adalah Prabowo sebagai calon presiden dan Puan sebagai wakil. Begitu. Dan kalau ditanya apa mungkin apa tidak, ya mungkin karena jangankan 2024 dari 2009 pun sebetulnya sudah pernah ada begitu. Dan ya sebutlah sebagai sebuah katakanlah perjanjian batu tulis yang tertunda gitu. Oke. Pak, ini kalau kita ngomongin soal partai, ini kan tadi disebutkan kandidat itu pasti disokong penuh oleh partai kalau misalkan daftar gitu. Kira-kira peta politik dari partai yang kira-kira maju di Pilpres itu gimana Pak perputarannya Pak? Ya, siapa yang akan? Dia balik lagi tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa pada hari ini bahwa kita pandangannya harus diarahkan kepada partai-partai besar karena mereka lah yang akan menjadi epicentrum dari koalisi ya. Epicentrumnya tuh dua nanti. Pertama partai, yang kedua popularitas individu. Ya. Dua variabel itu saja. Kalau kita lihat pertama, maka kita lihat tiga. PDI, Golkar, dan Gerindra. PDI pada hari ini punya
kursi sangat besar, ya, dan punya 2 tipe calon gitu. Punya calon yang populer kayak Jokowi, kayak Ganjar, ya, dan yang belum populer seperti Mbak Puan gitu. Karena itu opsinya masih sangat terbuka. Gerindra punya partai besar dan punya calon yang populer, yaitu Prabowo. Kemudian kita bicara mengenai Golkar, partai yang besar tetapi figur yang belum populer gitu. Nah, dengan kombinasi atau situasi ini, ya, ditambah dengan ya proses-proses politik, kedekatan Ibu Mega dengan Pak Prabowo begitu ya, antara PDI dengan Gerindra, ya buat saya yang paling mungkin pada hari ini ya pasangannya Prabowo dengan Puan atau Jokowi Prabowo gitu. Nah, kalau Prabowo Puan, maka kita akan melihat blok yang lain, akan ada kutub baru di mana Anies menjadi calon presidennya gitu ya, Surya Paloh, kemudian mungkin Airlangga Hartarto begitu, dan yang lain-lain akan membangun frontnya sendiri gitu. Kira-kira bisa... Tetapi kalau semuanya misalnya bersepakat Jokowi Prabowo, ya nggak akan terjadi itu. Ya, yang namanya Airlangga Hartarto dan Golkar, kemudian Surya Paloh dan Nasdem itu akan bergabung. Akan bergabung dengan PDI, dengan Gerindra menjadi ya pendukung Jokowi dan Prabowo. Dan di luar itu tinggal PKS dengan Demokrat, tidak cukup 20%. Tidak bisa daftar ke KPU, tidak bisa mengajukan calon, dan akhirnya ya di surat suara akan menjadi sebuah fenomena kotak kosong. Oke. Pak, kira-kira mungkin nggak PDI itu bakal menjadi yang nomor 1 merajai partai di Pilpres besok, Pak? Atau mungkin tergantung. Kalau calon presidennya itu populer ya, misalnya katakanlah, jika calon presiden dari PDI misalnya Jokowi gitu ya, maka dia nomor 1 lagi. Tetapi kalau pasangannya Prabowo Puan, yang nomor 1 nanti Gerindra kemungkinan. Ya, kemungkinan nanti nomor 1 Gerindra. Oke Pak, lanjut pertanyaan yang selanjutnya nih. Ada poros oposisi, ada Demokrat, PKS, dan PAN yang setengah oposisi ya, kalau bisa disebutkan. Bakal jadi lawan berat nggak kalau mereka bentuk poros di Pilpres? Seperti apa kira-kira Pak analisnya? Ya, balik situasinya, siapa yang dilawan gitu. Ya, kalau Jokowi Prabowo, ya boro-boro melawan, calon aja kagak punya. Kira-kira begitu. Tetapi kalau Prabowo Puan, ya, lalu kemudian berhadapan dengan katakanlah Anies Baswedan, di mana Anies didukung oleh Anies AHY deh, ya, Anies AHY ya, gitu ya, supaya mudah nih, supaya nyata nih, Anies AHY, ya. Tapi agak susah juga itu ya, karena Airlangga mau jadi lagi. Maka saya kasih tanda tanya itu, karena matriksnya agak kompleks gitu, mencari wakilnya Anies Baswedan itu kompleks gitu, nggak mudah itu, matematikanya itu. Ya anggaplah misalnya Anies AHY, gitu, itu ramai sekali. Sangat ramai dan sangat keras. Yang saya khawatirkan bukan cuma ramai, kalau sangat keras. Nah, kalau sangat keras, ya tadi bisa melahirkan from voting to violence. Istilahnya ya konflik sosial, bukan hanya di Ambon, bukan hanya di Kalimantan, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Dan tentunya itu bukan sesuatu yang kita kendaki gitu ya. From voting to violence itu adalah sebuah situasi di mana pemilu itu berubah menjadi konflik sosial, pertumpahan darah. Kenapa? Ya orang menjagokan calonnya masing-masing, ngotot-ngototan, berantem. Bukan cuma berantem di medsos, bukan cuma berantem di HP, tapi sampai berantem fisik. Gitu. Dan itu bukan tidak mungkin, karena di beberapa negara itu sudah terjadi. Begitu. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Di pilkada pun juga ada terjadi. Jadi sampai berantem sendiri Pak ya, antara saudara juga di media sosial atau di grup WhatsApp grup. Iya, parang-parangan. Yang berbahaya dari parang-parangan itu adalah sekali terjadi fenomena seperti itu pasti akan menular ke seluruh Indonesia. Pasti. Udah nggak mungkin bisa dicegah lagi gitu. Karena begitu dia sudah menjadi konflik berdarah, itu sudah mustahil menemukan kebenaran dan sudah mustahil untuk bisa menahan diri gitu. Nanti akan muncul sudah kayak di Ambon ya, si Acang melawan si siapa begitu, baju merah lawan baju putih misalnya begitu. Lalu hoaxnya itu akan luar biasa gitu. Nggak ada versi yang benar lagi sudah. Karena ya ini saya juga pernah di ISA ya, saya dikasih tahu bahwa the first casualty of war is the truth. Gitu. Jadi korban pertama dari perang itu adalah kebenaran. Gitu. Jadi dalam perang sudah nggak ada benar lagi. Benar itu adalah versi saya.
Ya, versi saya, versi Anda gitu. Versi saya benar semua, versi Anda salah. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak di episode ngompol kita kali ini. Di luar nama-nama yang sudah muncul, kira-kira bakal ada kuda hitam di Pilpres 2024? Enggak. Kenapa enggak? Karena tidak ada pilkada lagi. Dari sekarang kita wawancara ini sampai dengan di tahun 2024 yang akan datang. Satu-satunya pintu munculnya kuda hitam itu adalah kalau lahir pemimpin baru lewat sebuah proses pemilihan baru. Seperti Jokowi lahir menjadi seorang kuda hitam lalu menjadi kuda putih. Bahaya juga hitam putih ini. Menjadi calon kuat lewat pilkada DKI 2012. Iya. Jadi dari 2009 menuju 2014 itu sebetulnya sempat nomor 1 itu adalah Prabowo. Setahun 2 tahun dia merajai survei. Tahu-tahu tahun 2012 lahir gubernur Jakarta namanya Jokowi. Dan dalam waktu 6 bulan setelah pelantikan, bahkan kurang dari 6 bulan, surveinya sudah nomor 1 dia. Tanpa baliho. Tanpa baliho tadi itu. Ya, sudah dia nomor 1. Dan itu terus bertahan sampai dengan Pilpres 2014. Nah, sekarang nggak ada pilkada. Kalau kita bicara masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, ya, atau Jawa Barat, atau Jawa Tengah, atau Jawa Timur, maka kalau kita bicara Gubernur Jawa Tengah, Jakarta, akhirnya harusnya berakhir tahun depan, bulan Oktober, gitu. Harusnya ada pilkada, tapi nggak ada pilkada. Ya, tahun depan itu yang akan menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah PJ atau PLT, saya lupa istilah persisnya apa begitu. Dan saya kira itu nanti latar belakangnya dari birokrasi ya. Dan pada hari ini saya belum melihat suatu potensi ledakan-ledakan suara gitu ya. Kecuali nanti ya tadi gubernur baru itu punya performance yang luar biasa bagus sehingga dia bisa menjadi calon di tahun 2024 gitu. Tetapi nggak tahu karena kita belum potensinya terlalu sangat beragam ya. Siapa sih nanti PLT-nya? Nggak tahu. Kalau selama ini sih biasanya dari pejabat eselon 1 di pusat ya. Ya, jadi saya kira matanya kita lihat-lihatlah di Kemendagri siapa nih yang bisa jadi. Kalau dulu kan 2000 ingat nggak? Pernah PLT waktu PLT Jakarta siapa namanya Pak Dirjen Otonomi Daerah? Lupa saya itu. Ya, kira-kira begitulah. Pada hari ini siapa yang potensi jadi calon gubernur PLT Gubernur DKI Jakarta tahun 2022 saya katakan ya lihatlah Dirjen Otonomi Daerah. Sementara ya dia gitu. Kita lihat nanti ya siapa kira-kira yang akan menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang akan segera memasuki usia pensiun. Baik, terima kasih Pak Kudari sudah meluangkan waktunya bersama kami di Ngompol ngomongin politikjpnn.com. Kita akan jumpa lagi bersama narasumber-narasumber yang nggak kalah keren di Ngompol selanjutnya. Saya Tika Biantara, sampai jumpa. Sampai jumpa.